Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Tipot semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat ya. Baik, teman-teman, kita kembali lagi nih di acara IG Live bersama Ipot Syariah. Kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang menurut saya sangat penting sih, karena kita perlu tahu ya bagaimana pengalaman investor lain dalam memulai investasinya nih. Jadi sore ini kita akan membahas jadi perjalanan investasi, terutama investasi syariah nih, dari tentunya ya udah kita kenal semua nih, ada Mbak Friska. Beliau adalah yang juga founder dari Ngerti Saham, founder dari Investor Saham Pemula. Jadi nanti kita insya Allah akan bersama-sama nih mendengarkan bagaimana sih nanti teman-teman ini Mbak Friska dalam memulai investasinya. Baik, sambil menunggu sobat Ipot semuanya, saya mau ingatkan juga nih nanti teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, jangan lupa ya bertanya hanya di kolom Q&A saja nih, jangan di kolom komen, biar nanti kita bisa bacakan nih ke teman-teman semuanya. Baik, sambil menunggu Mbak Friska, kita akan coba untuk invite dulu ya. Oke. Oke teman-teman, sebentar ya, kita akan invite dulu. Oke, sebelumnya nih kenalan dulu nih ya. Mungkin saya baru pertama nih muncul di layar kaca teman-teman nih. Oh, udah muncul nih. Halo. Halo Mbak Fiska. Halo, Assalamualaikum Mas Haris. Waalaikumsalam Mbak Fiska. Gimana kabarnya Mbak Fiska ini? Alhamdulillah sehat-sehat baik. Gimana Sehat ya. kabar? Alhamdulillah baik juga Mbak. Alhamdulillah ini masih dalam keadaan yang sehat nih. Ya, Keluarga tetap bagaimana keluarga Mbak? keluarga alhamdulillah sehat semua. Udah di Oke. rumah aja dulu nih akhirnya. Iya nih Mbak, PPKM masih berlanjut Mbak ya. Gimana nih Mbak, selama PPKM kegiatannya apa aja nih Mbak? Masih sama sih udah satu setengah tahun ya berarti ya ini di rumah terus ya. Ya Iya di betul rumah Mbak, aja. kita udah hampir jalan 2 tahun nih PPKM, atau dulu kita mulai di PSBB Mbak ya, sekarang udah PPKM nih. Ya jilid berapa lagi nih? Oke Mbak Friska, ini kan tadi saya sudah singgung nih di awal kita akan bahas apa. Jadi tadi saya sudah singgung kalau nanti kita akan mendengarkan nih cerita dari Mbak Friska dari awal mulai investasi sampai sekarang nih bagaimana nih gitu. Jadi sebelumnya akan kita buka aja nih Mbak, pertanyaan dari saya nih, mungkin karena biar teman-teman tahu juga. Mbak Friska nih Pertanyaannya dulu, susah ya Mas Haris oh ya. enggak Mbak, kita kan sore-sore santai nih Mbak sambil mendengarkan Iya. cerita dari Mbak Friska nih. Oke Mbak Friska, kalau boleh tahu kapan sih Mbak Friska ini mulai investasi Mbak? Aku tuh mulai lebih tepatnya pokoknya mulai pertama kali kenal ini pasar modal sampai akhirnya terjun itu sejak 2010 berarti 2010 2011. Nah, itu awal-awal aku bener-bener tahu ikut yang namanya sekolah pasar modal terus ya terjun langsung gitu praktis. Dan memang langsung di saham sih dulu nggak malah belum kenal reksadana atau yang lainnya tapi langsung malah kenalnya saham. Oke, berarti ini bisa kita simpulkan Mbak Friska ini profil resikonya agresif Mbak ya. Kayaknya sih ya. Kita kan biasanya reksadana dulu nih Mbak, ini langsung saham nih. Berarti sudah hampir 12 tahun Mbak ya? 11 ya, 11 11-an ya, lah. 11 lebih Mbak ya. Oke, Mungkin karena waktu berarti itu masih muda kali ya, masih mahasiswa gitu, jiwa apa ya, jiwa petualangannya, jiwa eksplorasinya tuh masih tinggi banget gitu, pengen tahu. betul, justru malah jadi kelebihan Mbak. Kita semakin pengen tahu, semakin banyak juga taunya nih Mbak. Oke Mbak, saya tadi udah kita tahu nih, Mbak Friska sudah mulai investasi dari 2010-an ya. Nah sekarang awal mula kok oke deh saya investasi di saham aja nih atau di pasar modal ya. Padahal kan kita kalau kita tahu banyak lah instrumen investasi, ada dari emas, maksudnya di real Mbak ya, ada properti. Lalu kenapa sih Mbak kok bisa sampai udah deh saham aja nih langsung masuk gitu Mbak? Bisa nggak Mbak disebutkan nih Mbak kenapa? Sebenarnya pas awal-awal belajar, karena dulu kan zaman dulu adanya mentok ya seminar dari sekolah pasar modal bursa ya. Dan Oh waktu itu gitu. juga ada simulasinya, ikut simulasinya zaman dulu kan beda kalau sekarang online, kalau dulu masih offline. Jadi kita bener-bener tahu banget mekanisme antri jual, antri beli itu kayak gimana. Terus lama-lama kok pas selama seminar sama simulasi ngerasain, oh enak juga ya gitu investasi, jadi investor
tanpa mikirnya gini, tanpa aku harus kerja di perusahaan itu, aku bisa gitu beli sahamnya gitu. Ibaratnya ya walaupun receh lah ya, zaman itu masih mahasiswa, modal nggak seberapa, tapi bisa ngerasain yang namanya kita bisa gitu tanpa harus kerja di mungkin perusahaan sekelas entah Astra, Unilever dan lainnya, tapi aku tetap bisa menikmati kinerja mereka melalui investasi saham ini. Jadi dari situ aku sebenarnya tertarik dengan yang namanya pasar modal, khususnya saham ini. Oke, berarti memang ya karena kita mempunyai privilege Mbak ya, karena walaupun cuma 0,00 sekian nih, tapi kita menjadi pemilik perusahaan ya Mbak ya. Nggak apa-apa, saya Benar-benar. pemilik ICBP nih atau pemilik saham sekarang ada Bank Syariah Indonesia nih, tapi walaupun cuma 0, tetap saya pemiliknya gitu Mbak ya. Bener. Oke, berarti Apalagi awal-awal pada zaman dari dari ketertarikan itu karena mungkin zaman dulu juga masih belum booming seperti sekarang ya, saham belum se-hype tuh. sekarang lah. Jadi kayak kalau kita jadi investor, coba teman-teman bayangin 10 tahun yang lalu itu kayak wow, dianggap, wih keren banget investor saham gitu, apalagi masih anak-anak muda gitu. Dulu belum ada Betul. istilah milenial, pokoknya anak muda punya saham jadi investor tuh kesannya keren gitu di mata teman-teman di zaman itu. Oke, jadi berarti Mbak Friska ini awal-awalnya dari kegiatan edukasi Mbak ya di kampus Mbak ya, akhirnya mulai Ya. tertarik dan langsung terjun Mbak ya untuk mempraktekkan Mbak ya. Betul. Mm-mm. Mbak, lalu ini terkait sama pembahasan kita nih, kan tadi kita juga bahas tentang investasi di pasar modal syariah nih Mbak. Dulu waktu Iya. awal mulai investasi, Mbak Friska ini langsung ke oke deh syariah atau konvensional dulu nih Mbak, bagaimana nih? Jadi kalau jujur-jujuran ya, jujur aku dulu konven dulu. Oh, konven dulu Mbak ya. Konvensional dulu gitu. Bahkan dulu awal-awal malah salah satu emiten pertama aku itu ya emiten bank lah, bank konvensional juga. Oke. Mungkin karena belum terlalu familiar Mbak ya, kok di awal yang penting saya masuk dulu deh gitu Mbak ya. Iya. Boro-boro familiar ya Mas Haris ya. Di zaman itu kayaknya kita belum begitu denger banget gitu ada yang namanya pasar modal syariah gitu. Karena mungkin yang Betul. digaungkan ya pokoknya pasar modalnya gitu. Yang syariah Pasar kayaknya modal waktu itu dulu. belum terlalu digaungkan banget. Jadi kita taunya ya pasar modal, ya udah cuma pasar modal doang, nggak ada syariah gitu, Bener, nggak ada konven. Pokoknya satu bener, itu bener. doang. Oke, yang penting saya jadi investor dulu deh, apapun itu Mbak ya gitu. Iya bener. Lalu tadi sempat disebut nih, saya syariah dulu nih Mas Haris gitu. Tapi apa sih Mbak yang menjadi oke, kayaknya setelah saya tahu nih ada maksudnya ada pasar modal syariah nih. Apa yang membuat Mbak Friska kok oke deh saya pindah deh ke syariah gitu Mbak? Apa sih alasan Mbak Ini Friska gitu? awal mulanya tuh sebenarnya aku tahu pasar modal syariah malah bukan ini di Indonesia gitu. Dulu pas pernah baca-baca di US sana, maksudnya ada riset segala macam. Ternyata kok US ada ya gitu, Dow Jones Islamic Market Index gitu, DJIM gitu. Terus kepo-kepo yang di Indonesia, ternyata udah dari dulu, ternyata waktu aku mulai udah ada juga pasar modal syariah, tapi kok aku baru tahunya malah tahun berapa ya, mungkin 2015 ke atas ya baru baru tahu ternyata ada yang Benar. syariahnya. Dari situ Iya, baru aku mulai kepo-kepoin gitu, wow sekelas US aja ada gitu yang indeks syariahnya gitu. Ternyata di Indonesia juga udah lama, tapi kita masyarakat belum begitu dengar ya, belum begitu familiar. Jadi dari situ akhirnya banyak ngulik, banyak kepo, dan lama-lama ya jadi tertarik dengan sendirinya, kayak apa ya, kayak panggilan hati aja mungkin ya. Panggilan jiwa gitu. benar-benar. Karena kita tahu Mbak kan Islam rahmatan lil alamin, berarti justru malah ini kita tahu di US saja yang notabene mungkin bisa kita bilang bukan negara muslim ya, justru malah mereka lebih Wah, dulu mempraktekkan. Berarti kan ini benar-benar. membuktikan bahwa ada kelebihan nih di sistem mekanisme transaksi atau pasar modal syariah Mbak ya, begitu Mbak ya? Benar, Oke, dan aku dulu juga yang bikin tertarik itu malah kalau nggak salah kan DJM itu malah yang indeks syariah pertama dan betul. tertua di dunia kan. Jadi dari Iya, situ wah, kenapa justru malah Amerika gitu yang ngeluarin. Padahal notabene kita tahu orang-orang taunya kan syariah identik dengan Muslim, Islam kayak gitu muslim. segala macam. Tapi ternyata pas Betul. aku kulik-kulik saham-saham di dalamnya, enggak, itu di dalamnya ada saham Apple, ada saham segala macam gitu. Jadi makin kesini mulai pelan-pelan paham, wah di Indonesia ternyata juga konteks syariah dalam investasi nggak cuma untuk kita yang muslim aja gitu ya, satu untuk semua Benar. ibaratnya. Betul. Nah, terus Mbak, setelah Mbak Friska tadi kan pertamanya di pasar modal yang konvensional, yang syariah Mbak ya. Lalu setelah Mbak Friska mulai pindah ke
investasi saham ya, terutama di pasar modal syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah, apa sih yang Mbak Friska alami atau rasakan? Apa sih yang menjadi kelebihan? Apa yang menjadi oh saya nyaman aja di syariah gitu Mbak? Apa sih yang membuat Mbak Friska merasa seperti itu gitu? Iya, aku tuh mulai ngulik kan 2015-an. Terus kalau Iya, nggak salah tuh baru hijrah. Maksudnya benar-benar ngeluarin yang emiten-emiten non syariah itu kalau nggak salah 2017. Nah, kenapanya mungkin lebih karena kerasa lebih apa ya, lebih tersaring gitu ya saham-sahamnya itu screeningnya yang kita tahu kan untuk saham syariah dari sisi utangnya segala macam itu kan cukup ketat ya. Jadi sebagai betul. investor pun kita kayak udah terbantu banget gitu dengan adanya screening saham-saham syariah secara tidak langsung kinerjanya juga udah di screening gitu dari sisi kinerja karena dari yang itu tadi poin hutang segala macam sudah dari MUI sudah menetapkan sekian sekian sekiannya. Mungkin di poin-poin itu yang bikin aku ngerasa terbantu banget sebagai investor. Dan aku berpikir orang-orang di luar sana aja di dunia lain, di negara lain, dunia lain lagi, di negara lain yang mereka notabene juga bukan background Islam Muslim, banyak mereka yang prefer memilih saham-saham yang syariah. Ternyata mungkin apa mereka pendapat ya sama aku ya, aku nggak tahu ya, belum kulik banget risetnya. Jadi poin itu sebenarnya Mas Haris yang bikin aku jadi tertarik dan akhirnya nyaman karena terbantu dengan proses screeningnya itu. Betul. Terbukti Mbak kemarin ketika awal-awal pandemi Mbak ya, ketika saham-saham turun, terbukti nih saham-saham syariah atau yang masuk indeks isi malah nggak terjatuh, cuman nggak tahu dalam Mbak ya, karena kan mungkin Ya, ada proses screening tadi dari segi hutang, pendapatan non halal gitu. Jadi ya mungkin kita lebih diuntungkan nih karena tanpa kita screening secara manual sudah di screening kan nih sama di SNMUI juga OJK seperti itu. Oke teman-teman saya mau ingatkan nih dan mungkin teman-teman nanti yang biar makin berkah cuannya kali ya. iya nggak jadi kita nggak nggak cuma tahu nggak ngejar tahu ya, nggak tahu apakah ini hanya sekedar ini doang apa gimana gitu. Kalau dulu pas sering banget beli emiten-emiten non syariah segala macam, cuman itu kayaknya kok cepet banget habis gitu. Apalagi kita tahu sektor banking itu wah gila-gilaan sih betul kalau cuan itu bisa emang betul banyak banget gitu. Dan nggak tahu itu apakah emang ada unsur-unsur kayak gitu atau enggak, tapi rasanya lebih kayak gitu, lebih tenang, lebih iya berkah betul mungkin karena kali. iya kita lebih ya selain kita mengejar cuan namanya keuntungan di dunia kan juga mencari berkahnya gitu Mbak ya. Oke Insya teman-teman nih, Allah. iya. Sobat Tipo saya mau mengingatkan lagi teman-teman yang ingin bertanya nanti yang mau nanya ke Mbak Friska boleh langsung ke kolom Q&A ya yang ada di samping kolom komen seperti itu. Baik Mbak Friska, ini saya mau nanya lagi nih tentang jadi kalau kan kita sudah kemarin juga ketika mulai kan 2010 Mbak ya, mulai pasar modal syariah itu digerakkan sampai sekarang udah hampir lebih dari 10 tahun nih. Kira-kira menurut Mbak Friska pandangan pasar modal syariah saat ini bagaimana sih Mbak? Setelah prospek kedepannya bagaimana menurut Mbak Friska? Wah, kalau lihat saat ini jauh lebih berkembang banget ya dibandingkan dulu. Karena dulu aku pun nggak tahu ada pasar modal syariah, tapi sekarang paling nggak orang udah mulai aware gitu. Oh, ada ternyata saham syariah, reksadana syariah, atau segala macam. Jadi pertumbuhannya menurutku sih pesat, dan kedepannya sih aku yakin karena banyak berbagai stakeholder yang ini benar-benar sedang genjot dunia syariah, aku optimis sih pasar modal syariah kita pasti semakin maju ke depannya. Betul. Dan juga kalau lihat dari angka kan Mbak ya, sekarang kalau tidak salah investor syariah itu Mbak yang terdaftar secara SID Mbak itu kan sekitar 70.000 sampai 100.000 nih Mbak rentangnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan jumlah total populasi kita kan hampir 200 juta nih Mbak. Jadi menurut kan masih sangat terbuka lebar nih Mbak ya, lapangan untuk kita berjuang nih untuk memajukan pasar modal syariah Mbak ya, betul nggak ya? Benar-benar. Oke. Masih Lalu Mbak, banyak PR juga lah ke depannya. betul, sama-sama Mbak ya kita agar ya nih pasar modal syariah lebih maju Mbak ya, gitu. Oke Mbak, yang selanjutnya nih ada kalau kita sudah bahas tadi tentang prospek ya. Menurut Mbak Friska, kalau pasar modal syariah ini menjadi salah satu alternatif pasar modal investasi yang menguntungkan nggak sih Mbak kalau menurut Mbak Friska? Sebenarnya kalau bicara menguntungkan ya pasti ini jadi salah satu alternatif sih. Selama kita mau mempelajari ilmunya segala macamnya bisa banget gitu. Apalagi di saham syariah, pokoknya yang udah masuk dalam isi lah itu kita udah terbantu banget dengan tim-tim yang melakukan screening akhirnya
sekarang kalau nggak salah isi berapa 400 sekian ya per empat temanku yang ratus tiga puluh delapan Mbak. ya 438 aku lupa jumlah Iya, persisnya. Intinya sih dari sekian yang di screening itu bisa ngebantu kita banget, tinggal ngepilah-pilah lagi sekiranya mana yang memang kita pengen atau minat gitu untuk kita beli, atau yang mana dari sekian ratus kan banyak. Nah itu masih harus kita betul. screening ulang, tapi setidaknya udah di screening awal gitu sama dari MUI sama OJK. Iya. Betul, jadi masih sangat banyak lah Mbak pilihan Mbak ya. Karena kan jadi banyak juga nih kadang-kadang Sobat Ipot yang bertanya, eh, mungkin pandangannya seperti bank kali ya Mbak ya. Ketika ada bank, contohnya ada BRI Syariah, ada yang BRI konvensional. Jadi contohnya kayak kalau Unilever itu syariah apa enggak gitu kan pertanyaannya. Jadi nggak ada nih teman-teman, nggak ada Unilever syariah, nggak ada Unilever konvensional. Jadi sama, cuma nanti ketika ada screening atau seleksi itu sekitar dua kali dalam setahun nanti kita akan diberikan daftar efek syariah. Terus nih Mbak, Benar. mungkin kalau tadi kita udah bahas nih ada bagaimana perjalanan Mbak Friska dari mulai 2010 Mbak ya. Lalu tadi juga Mbak Friska sudah sempat bilang awalnya nggak syariah nih, tapi ternyata setelah dikulik-kulik menemukan hal yang oke deh, kayaknya syariah menarik nih. Sedangkan di negara lain yang notabene non Muslim aja menggunakan sistem ini Mbak ya seperti itu. Lalu menurut Mbak Friska, kalau teman-teman nih kan banyak nih Mbak sekarang yang baru mulai investasi dan tertarik Mbak langsung ke investasi syariah. Menurut Mbak Friska, apa sih Mbak tips trik untuk oke deh biar kadang kan kita banyak yang menemukan baru setahun karena mungkin baru setahun tapi ternyata salah memilih saham atau bagaimana rugi akhirnya kapok nih Mbak nggak mau investasi lagi. Kira-kira biar kita long last gitu Mbak. Kira-kira apa sih Mbak tipsnya dari Mbak Friska nih biar bisa Kalau aku lama? ya, sebenarnya kalau bicara bisa long last apa enggak, dalam arti punya umur panjang apa enggak gitu ya di pasar modal khususnya saham, kalau dari sisi aku pribadi itu cuma manajemen rasa serakah aja sih kuncinya. Apa Oke. ya, mungkin kita sebagai manusia kan konon selalu pokoknya ya tetap bersyukur dikasih berapapun, dan itu kalau diterapin di dunia investasi ternyata benar gitu, itu bisa bikin kita long last di sini. Dikasih cuan sekian ya udah tetap disyukurin. Oh kadang kala pas dapat loss ya udah mungkin ada yang harus kita evaluasi, apakah kita salah analisanya atau kita mungkin strateginya ada salah atau money manajemennya mungkin pas kurang pas atau segala macam. Jadi lebih ke manajemen greedy itu yang susah, karena dari situ akan ngebentuk mental atau psikologi kita. Percuma juga kita mau punya modal sebanyak apapun tapi kita nggak punya mental psikologi yang terbangun dengan baik, terus rasa greedy juga susah untuk di manajemen. Aku rasa susah untuk bisa long last ya, hidup long last di pasar modal ini. Yang kita tahu pasar saham itu kan dunia yang sangat fluktuatif ya. Kalau orangnya nggak sabaran pengen cari shortcut untuk bisa cepet apa ya kaya atau sejahtera gitu, kayaknya kurang cocok ya. Tapi lebih cocok memang buat mereka yang selalu rajin bersyukur dan sabar. Bener banget Mbak, bener ya. Kadang kita greedy sama takut tuh Mbak yang bikin salah satu pengaruh kepada walaupun kita uangnya banyak nih misalnya kita punya RDN banyak tapi ternyata kita tidak bisa memaksimalkan modal kita ya akhirnya kita bisa ujung-ujungnya menyerah gitu Mbak ya. Oke. Betul. Mbak ini Padahal udah ya. rugi itu menurutku nggak masalah ya, maksudnya buat teman-teman yang mungkin sedang ngalamin loss atau mungkin habis ngalamin kerugian realnya udah berapa, nggak masalah selama kita habis ngalamin rugi itu langsung evaluasi gitu, kenapa bisa Betul. sampai rugi sih gitu, padahal kita udah tahu persis nih kita beli saham apa mungkin analisanya meleset atau segala macam. Jadi jangan kapok gitu, pembelajaran lah, butuh proses. Oke, jadi ya trial error lah Mbak ya. Ketika ada Ya yang betul. salah, kita kembali lagi evaluasi metodenya atau mungkin pemilihan sahamnya gitu Mbak ya. Oke, Bener. ini ada yang bertanya nih Mbak di kolom komen, langsung kita bacakan aja Mbak ya. Ini ada yang nanya dari Dian Putri nih Mbak. Buat Kak Friska, kalau kita sudah invest di suatu saham, tapi sahamnya lagi turun, bagaimana Kak maintainnya? Kalau sahamnya lagi turun ya udah biarin aja. Yang maksudnya gini loh teman-teman, di awal itu kita harus benerin dulu. Orang yang menghadapi saham lagi turun terus dia panik, itu menurutku ya selama uh, berinvestasi saham itu aku amatin cuma karena dua faktor. Yang pertama dia mungkin investasi nggak pakai dana nganggur ya atau uang dingin, atau faktor yang kedua ini yang paling parah,
dia sebenarnya nggak tahu apa yang dia beli. Udah sih, dua faktor itu doang yang biasanya cenderung bikin orang tuh gampang panik ketika menghadapi situasi di mana portofolio sahamnya ada yang turun segala macam. Padahal kalau dua faktor itu tadi nggak ada isu ya di dua faktor itu, intinya dia udah invest bener nih pakai uang dingin. Yang kedua, dia udah bener-bener paham, dia tahu apa yang dia beli. So far harusnya mau sahamnya naik turun udah biasa aja gitu. Karena kan kita investasi ya, Bu. Investasi bukan suatu pekerjaan menurutku. Investasi justru Betul. ini ya kendaraan kita lah untuk bisa mencapai tujuan finansialnya masing-masing. Sangat disayangkan kalau akhirnya justru investasi memakan waktu kita terlalu banyak dibanding kerjaan utama kita. Jadi Benar. harus di apa ya? Mungkin harus introspeksi kali ya buat yang sahamnya lagi turun terus panik itu, coba diputar ulang ke belakang, ada yang salah nggak? Apa pakai uang panas, atau yang paling parah sebenarnya nggak tahu apa yang dia beli. Karena kan banyak tuh sekarang Mas Haris ya FOMO, Iya, ikutan tren benar. aja beli sahamnya. Nah yang kayak gitu yang pasti udah aku jamin pasti bakal lebih panik pas harga sahamnya lagi turun segala macam. Harusnya Oke. kalau sahamnya lagi turun dia fine-fine aja harusnya. Ya namanya saham gimana ya, mau naik turun kayak gitu ya udah hal jadi yang wajar. Kecuali Betul. turunnya karena mungkin ada perubahan kinerja fundamentalnya atau yang lain, nah baru mungkin kita bisa langsung evaluasi apakah masih layak untuk di hold atau enggak gitu. Oke, berarti yang pertama kita tentukan dulu Mbak ya tujuannya Mbak ya. Tujuan investasinya apa? Karena kan kita investasi bukan, kadang salah perspektif nih. Kadang orang saya pengen kaya ke saham. Justru kalau kita mau kaya ya kerja Mbak ya. Investasikan untuk kendaraan kita menuju ke tujuan investasi kita Mbak ya. Betul. Iya. Lalu yang kedua tadi ada yang namanya kita harus tahu dulu nih apa yang kita beli. Karena kan kalau kita masuk kepada hamba syariah nih kita nggak boleh, salatnya ada prinsipnya goror Mbak ya, nggak boleh ada goror atau Ya, ketidakpastian, nggak boleh nggak boleh spekulasi Mbak ya. spekulasi ya. Betul, makanya kita harus tahu dulu Mbak ya. Jadi kalau lagi kita tahu yang kita beli, misalnya, oh ternyata nggak ada perubahan nih fundamentalnya, ya sudah kita tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir kenapa sahamnya turun Mbak ya. Betul, Kira-kira seperti harusnya itu. kayak gitu ya. Karena Betul. takutnya gini, pemula dia mungkin korban ikut pom-pom atau tren FOMO segala macam. Ketika dihadapkan situasi yang kayak gini, mungkin market ntar lagi naik turun, sahamnya turun, dia langsung panik gitu. Padahal dia Benar. harus berkaca lagi, sebenarnya tujuan investasi kita apa gitu. Emang kita udah Benar. butuh duitnya besok pagi? Apakah harus langsung paniknya tuh sekarang? Kalau butuh duitnya besok pagi ya udah wajar hari ini panik. Tapi kalau tujuan investasinya, oh ternyata masih buat nanti dana pendidikan anaknya yang mungkin masih belasan tahun lagi, ya kenapa harus buang-buang waktu paniknya sekarang gitu ibaratnya. Betul. Baik, Mbak, yang kedua nih. Ada pertanyaan selanjutnya dari Nur Cahyadiman. Mau nanya Kak, pilih nabung saham atau nyiapin dana darurat dulu? Padahal pengen banget nabung saham nih Mbak. Itu katanya. Kalau aku dulu jalan barengan. Sama, Oke. ini yang aku rasain juga dulu, udah pingin banget beli saham segala macam, tapi dulu karena terbatas statusnya masih mahasiswa, belum punya kerjaan, nggak punya bisnis apapun, ya udah sambil jalan dulu, ngumpulin dikit-dikit dana nganggur. Kalau pas kebetulan baru mulai mikir dana darurat, kayaknya rata-rata orang-orang yang udah kerja sih. Kalau yang masih mahasiswa kayaknya nggak kepikiran ya dana darurat. Jadi mungkin boleh sih menurutku berjalan beriringan bareng gitu ya, inline, tinggal proporsinya aja mungkin dibagi-bagi biar banyakan dulu mungkin dana darurat, ke sahamnya mungkin porsinya lebih dikit dulu gitu. Jadi pas dana darurat udah terpenuhi, kita bisa perbanyak di persentase sahamnya gitu. Oke, berarti kita jalan beriringan gitu ya. Nggak apa-apa sih. Oke. Nggak, maksudnya pikiranku nggak usah terlalu idealis sih. Maksudnya, oh harus dana darurat terpenuhi banget kayak gitu. Menurutku bisa aja keduanya jalan kok, tinggal pinter-pinternya kita bagi proporsi. Mungkin 70% kita selalu alokasikan, misal kita punya sisihkan 500 atau berapa, 70%-nya tetap dana darurat yang utama. 30%-nya it's okay dong, kita mungkin beliin reksadana dulu, kita beliin saham, nggak masalah. Oke, jadi sesuai proporsinya aja gitu ya. Iya. Betul. Ini pertanyaan selanjutnya dari Masita CP. Ini berkaitan nih Mbak sama perbicaraan kita pada hari ini tentang pasar modal syariah itu maksudnya gimana ya Kak? Apakah berbeda dengan pasar modal yang biasa? Ini. Silakan Mbak Fiska. Kalau sebenarnya perbedaannya di labelnya aja kali ya.
dan label kita menyebutnya label lah, dari DSN MUI udah melakukan screening, oh saham A lolos masuk syariah atau tidak, oh saham B ternyata tidak lolos. Jadi sebenarnya perbedaannya lebih ke hasil screeningnya itu tadi. Dan yang menentukan kategorinya apa aja, kita masyarakat tuh sebenarnya udah pasrahin aja sama majelis ulama juga gitu. Karena kita udah tinggal terima beres, udah indeks mereka udah ada gitu, kita tinggal download dan kita acuannya itu aja. Nggak perlu yang terlalu mikir banget, terus ini gimana, mungkin ada utangnya segala macam gitu. Kita percayakan kepada yang ahlinya aja gitu menurutku sih. Kalau untuk perbedaannya lebih di situ. Kalau yang lain kan paling mekanismenya sama ya. Mungkin kalau yang pakai online trading syariah langsung nggak ada pakai margin ya, perbedaannya yang aku tahu. Dan itu justru harusnya lebih bikin tenang karena jadi nggak utang. Iya betul. Kalau pakai yang aplikasi SOTS-nya langsung. Iya. Jadi tadi sudah sebutkan nih teman-teman Sobat Ipot semuanya. Jadi hanya berupa label saja nih perbedaannya. Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi dengan aman, teman-teman bisa gunakan nih SOTS atau Syariah Online Trading System. Kalau teman-teman contohnya di Ipot misalnya, ketika Sobat Ipot semuanya nggak sengaja nih ternyata menjual saham yang belum dimiliki, nanti akan muncul notifikasi tertolak, ya itu Bai'ul Maksyuf misalnya. Jadi nggak bisa menjual saham yang belum teman-teman miliki. Jadi lebih aman nih kalau teman-teman investasi di SOTS. Iya, dan Pertanyaan yang selanjutnya. penting margin ya. Betul, jangan menggunakan dana talangan ini. Kita menggunakan investasi dengan dana dingin gitu ya. Betul. Selanjutnya nih Mbak Friska, ada yang bertanya lagi dari Nike Ratna. Izin bertanya Kak, untuk saham syariah yang prospek untuk jangka panjang nih, sektor apa aja? Ini rekomendasi nih Mbak, sektornya mungkin bisa di... Kalau kita ngomongin sektor aja sih ya. Kalau sektor sebenarnya ke depan, aku rasa kalau yang defensif itu, sektor yang defensif menurutku bisa dipertimbangkan untuk tetap menduduki salah satu lah emiten di portofolio kita. Mungkin sih teman-teman boleh ya diversifikasi dengan sektor apapun, tapi untuk manajemen risiko biasanya aku kasih saja saran salah satu sektor defensif itu wajib gitu, minimal ada satu emiten lah di portofolio defensif ya. Ada consumer good ya, mungkin dari banking juga ada. Kalau yang sekarang kan sudah ada ya banking yang syariah diisi juga udah ada. Jadi yang tipikalnya defensif menurutku wajib masuk portofolio, entah satu dua emiten terserah, lainnya silahkan mau diversifikasi ke depan. Mungkin digadang-gadang infrastruktur mungkin bisa tergenjot gitu karena adanya SWF ya, mungkin itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan juga ke depannya masuk watchlist sektornya dulu. Nanti tinggal teman-teman breakdown aja emiten-emitennya apa. Betul, jadi tadi sudah disebutkan nih teman-teman ya. Nanti tinggal teman-teman pilih aja dari sektor tersebut yang kira-kira fundamentalnya baik, lalu chartnya juga sesuai, bisa teman-teman pilih. Ya, yang Selanjutnya penting nih, ini nanyanya kan udah jangka panjang ya. Jadi kalau betul, jangka pendek udah turun-turun gitu ya, jangan apa ya, jadi ngomel-ngomel sendiri. Karena kan betul, untuk jangka panjang. iya. Selanjutnya nih dari, nah ini tips lagi nih Mbak Friska, dari Fauzi Anwar. Kiat-kiat trading Kak, mungkin gimana sih Mbak Friska kalau misalnya Mbak Friska pengalaman nih ketika trading di saham-saham syariah, bagaimana Mbak Friska dari mulai mungkin milih sahamnya atau kiat-kiat khusus lah, kalau Mbak Friska bagaimana Mbak? Silahkan. Ya, jujur aku tuh emang trader banget sih dulu, dari awal sampai sebelum sekarang punya anak-anak kali ya, sebelum married gitu masih trading banget. Tapi aku tipikal orang yang trading simple gitu, nggak yang rumit-rumit atau cari indikator yang jelimet segala macem. Aku biasanya kalau trading tuh lebih ke swing. Udah jarang sih yang daily trading yang harus mantengin monitor atau running trade tiap hari, kayaknya udah nggak sempet. Tapi kalau untuk swing mungkin kita masih bisa cocok pakai analisanya, grafiknya, chartnya mungkin pakai yang weekly. I think it's okay ya, jadi nggak masalah. Tapi buat teman-teman yang mau benar-benar trading harian, kayaknya harus siapin mental, karena potensi cut loss-nya mungkin bisa jadi lebih besar gitu dibandingkan teman-teman lain yang mungkin mereka swing atau mungkin yang lebih ke trend following. Jadi tergantung time frame yang teman-teman mau pakai, baru nanti bisa analisanya, pilih grafiknya berdasarkan apa. Kalau untuk indikator
Untuk trading biasanya aku cuma pakai stochastic dibantu sama moving average. Mungkin sama pola grafik kali ya yang agak advance dikit, chart pattern gitu bisa teman-teman manfaatin. Tapi nggak perlu semua indikator, ada banyak banget soalnya ya Iya, indikator-indikator untuk betul. trading tuh banyak banget. Tapi menurutku teman-teman nanti endingnya biasanya akan memilih paling hanya 2 sampai 3 indikator yang menurut teman-teman oke. Nah, kalau nanyanya ke aku ya, aku paling biasanya cuma pakai itu aja simple, moving average ya. Angkanya mungkin boleh 20, 40, 100 atau mungkin mau dinaikin masing-masing 10 sampai 20 juga it's okay. Terus ditambah stochastic, udah itu aja sih, simple sih kalau udah aku ya. Oke, berarti tadi teman-teman ya kita sudah dengar nih. Jadi teman-teman tentukan dulu nih mau swing, jadi jangka waktunya berapa lama. Dan misalnya mau teman-teman milih, oke, 1 hari atau yang scalper ya kita tahu ya itu harus siapin mental dulu nih bagaimana kalau ternyata turunnya drastis atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi perlu disiapkan dulu mentalnya nih. Itu Mbak Siap, Fiska ya. semakin pendek time frame itu pasti potensi risikonya semakin gede sih, risiko untuk cut loss-nya. Karena percuma juga belajar trading tapi nggak berani cut loss, ya berarti belum siap untuk trading. Betul. Betul. Dan tadi metodenya juga sudah, tadi indikator-indikator juga disebutkan ya sama Mbak Friska. Tinggal teman-teman pilih nih mana yang kira-kira cocok buat teman-teman gunakan. Selanjutnya nih Mbak Friska ada yang bertanya lagi dari Erni Yunita. Katanya kalau masih ragu mau beli saham tapi masih ragu nih Mbak Friska. Kira-kira mau nunggu sahamnya turun atau ketika bagaimana nyeroknya itu bagaimana? Kira-kira menurut Mbak Friska bagaimana nih? Kalau masih ragu, ya udah beli reksadana saham aja dulu deh. Betul. Ya, biasanya aku bilang gitu sih kalau emang di saham masih ragu, serba masih bingung. Menurutku ya udah coba pelajarin dulu sambil belajar, mungkin ya sambil di reksadana saham biar dapet feel fluktuasinya dulu gitu. Kalau memang di saham masih ragu, karena percuma juga kalau merasa masih ragu ditambah juga nggak mau nambah atau upgrade ilmunya tentang dunia saham itu sendiri ya nanti biasanya nggak action ya nggak maju-maju nggak beli-beli gitu nggak ada eksekusi jadi mungkin Betul. saranku sambil menunggu siap dan yang namanya kesiapan itu pasti ya dibutuhkan backup knowledge ya ilmu sambil belajar ya udah cobain dulu fluktuasinya saham melalui reksadana saham itu nggak masalah paling nggak dapet dulu lah feel fluktuasinya mirip-mirip kan antara saham dengan reksadana saham pastinya. Betul. Jadi tadi sudah disebutkan ya, kalau teman-teman kiranya tidak ada waktu nih atau belum sambil belajar lagi tuh Mbak ya, ketika ingin beli saham, ketika belum ada pengetahuan lebih misalnya bisa membeli reksadana terlebih dahulu, jadi nanti akan dikelola oleh manajer investasi. Ya. Sekarang kan juga ada ETF ya yang bakal Betul, betul. booming Jadi juga kita mungkin bisa lebih beli saham mudah lah sekaligus Mbak untuk ya. betul. Oke. Selanjutnya nih Mbak, ada dari, nah ini terkait SOTS nih Mbak Friska. Dari, oh, maaf nggak, jadi bertanya Nuni Prabawaning Tias, kalau saham syariah belinya juga di syariah atau bisa juga di konvensional? Nah, ini terkait SOTS Mbak, mungkin silahkan Ya. dijawab. Sebenarnya sih nggak ada kewajiban untuk di SOTS karena di SOTS itu kan bahkan Indonesia doang ya yang punya kalau nggak salah satu-satunya. Cuma dengan adanya SOTS ini sebenarnya ngebantu kita, misal yang teman-teman pemula di sini untuk lebih bisa disiplin ya, disiplin dalam arti terjaga dari aktivitas margin, kemudian juga lebih aman nggak mencet salah saham karena kalau di SOTS kan udah automatically kalau sahamnya non syariah nggak bakal bisa mencet buy gitu ya tapi kalau di Betul. yang konven kita mungkin bisa aja hilaf gitu ternyata udah kepencet beli pas kita cek di isi ya kita masih harus cross check ulang berarti ya download dulu isi terus baca screening sendiri gitu nah itu takutnya kayak gitu sebenarnya dengan adanya SOTS ini jujur harusnya bisa ngebantu banget kita dari sisi screening kita nggak perlu manual screening manual ini masuk syariah atau enggak tapi kalau di SUTS udah otomatis gitu kita ngeklik apa Oke. aja kalau nggak syariah otomatis nggak bisa gitu terus Betul. margin itu tadi udah terjaga lah dari yang namanya utang. Oke, jadi teman-teman nih tadi juga sebutkan juga ya, kalau sebenarnya kita bisa nih beli saham di yang akun konvensional, tapi ketika kita menggunakan SOTS, otomatis kita akan dilindungi nih secara tidak langsung oleh sistem ketika kita ingin menjual atau membeli saham-saham misalnya yang non syariah.
otomatis akan di reject seperti itu. Ini Mbak Friska mungkin ada pertanyaan terakhir nih Mbak, yang karena waktu juga kita terbatas Mbak, ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir sekaligus uh, bisa merangkum nih Mbak dari pertanyaan pembahasan kita pada hari ini. Untuk seorang pemula, apa sih yang mesti dihindari ketika nabung saham gitu Mbak? Silahkan Mbak, terima kasih. Yang perlu dihindari dari nabung saham adalah teman-teman di sini beli saham cuma ikut-ikutan. Ya, kalau dulu zamanku mungkin belum ada istilah pom-pom. Kalau dulu belum ada istilah FOMO, tapi zamanku dulu sering banget kompor nih, ngomporin beli ini, ngomporin beli itu gitu. Tapi kalau sekarang bahasanya lebih keren gitu. Intinya sih itu nggak boleh ya, intinya itu harus menghindari banget kita beli saham hanya karena ikut-ikutan. Karena endingnya biasanya kita nggak tahu apa yang kita beli gitu. Jadi ketika yang lain kok udah pada untung, kok ini gue nggak cuan-cuan ya, padahal sahamnya sama gitu. Nah, nanti biasanya dari situ udah berpikir bla bla bla, merambat kemana-mana tuh negatifnya segala macam. Jadi sebenarnya sebagai pemula kita tuh cukup fokus aja gitu dengan analisa kita, dan mungkin kita bisa analisa ulang dari banyak analis ya, kan banyak banget analis biasanya memberikan rekomendasi A, B, C. Nah, kita bisa analisa ulang dari situ. Setidaknya kita nggak pure cuma ngikutin, ini yang lagi booming nih katanya, ya udah ikut beli. Ini katanya mau dikerek kesekian segala macem. Nah, itu kan jatuhnya malah lebih ke spekulasi ya. Pokoknya asal ikut aja dengan harapan dia bisa cuan gede kayak si A, si B, si C yang lainnya gitu. Jadi yang perlu dihindari banget menurutku itu aja. Sebisa mungkin fokus ya dengan analisa kita. Semua keputusan eksekusi di kita, jadi jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan hype. Bahasa kerennya ya itulah FOMO gitu. Dan yang pasti tadi ya, nggak boleh pakai dana panas. Udah itu sih. Karena kalau sekalinya udah pakai dana panas atau utang, atau ngebiasain pakai margin atau segala macam, itu pasti akan jadi bad habit. Nah, bad habit kayak gitu yang kecenderungannya tidak akan membuat investor itu bisa long last di pasar saham. Oke. Baik Mbak Friska, ini mungkin karena masih banyak Mbak pertanyaannya, kita lanjut lagi ya Mbak ya. Oke. Sebentar saya pilih dulu Mbak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Sobat Ipot nih. Dari NM_Farhan. Mau nanya Kak, kalau kita sebelumnya saham yang kita punya syariah, sekarang nggak masuk syariah lagi, itu gimana? Kalau gimananya, yang jelas pasti pada galau sih. Apalagi kalau misal sahamnya dia udah cuan gitu ya, udah untung, harus gimana nih segala macem. Sebenarnya aku bukan tipe yang idealis banget ya. Dalam arti harus langsung jual apa gimana. Kalau memang merasa, aku juga pelan-pelan belajar nggak langsung yang 100% pure semuanya harus syariah segala macam, butuh proses lah untuk bisa mencapai ke fase itu. Jadi menurutku teman-teman tinggal tanya ke diri sendiri gimana, apakah mau jual, kalau memang mau yang berprinsip syariah banget gitu, ya udah langsung jual aja nggak apa-apa. Perkara mungkin cuannya baru dikit, atau mungkin galau-galaunya mungkin masih loss atau rugi. Nah, kalau emang masih loss dan mungkin mau nunggu, ya udah monggo juga nggak apa-apa. Intinya menurutku sambil berproses gitu nggak masalah sih menurutku ya Mas Haris, pelan-pelan gitu, nggak harus langsung 100%. Kalau memang belum ikhlas dengan lossnya, sementara sahamnya udah nggak syariah, ya udah deh kasih kelonggaran gitu ya untuk diri sendiri, ya udah nunggu ini deh agak hijau atau segala macam. Tapi kalau memang dirinya sendiri udah, ya udah pokoknya mau yang syariah, ya udah langsung jual gitu. Atau kan dikasih waktu kalau nggak salah berapa hari gitu ya untuk jual saham-saham yang udah keluar dari syariah itu 10 hari kalau nggak salah. Iya, ya betul, 10 hari kerja. Oke, jadi teman-teman tadi sudah kita dengar ya. Jadi misalnya teman-teman punya saham yang syariah, tapi setelah ada daftar efek syariah seperti kemarin baru keluar ya, ternyata sahamnya bukan syariah lagi. Nanti otomatis akan dipindahkan nih, kalau Sobat Ipot semua yang menggunakan Ipot syariah ya, nanti akan dipindahkan ke yang akun reguler. Nanti setelah 10 hari, jika teman-teman misal mau jual ya silahkan dalam 10 hari itu, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau pakai akun Ipot syariah, teman-teman nggak usah khawatir, waduh nanti saya berkah nggak ya, saya nanti dapat pahala nggak gitu. Jadi tergantung, nanti langsung akan dipindahkan dan teman-teman bisa langsung jual di akun reguler.
Ada pertanyaan lagi nih Mbak. Nah ini terkait saham yang lagi kita baru ketahui bersama nih Mbak. Ada fenomena saham IPO Mbak. Ini ada yang bertanya dari AMN1277. Kalau beli saham yang mau IPO baiknya baik apa enggak nih Mbak? Seperti itu pertanyaannya. Beli saham yang mau IPO baik atau enggak, ya tergantung perusahaan yang mau dibeli gitu. Karena kan tiap perusahaan punya karakter yang beda-beda, punya kinerja yang beda-beda. Nah, kalau cuma beli IPO hanya karena alasannya mungkin banyak kan pemula kan taunya, oh saham IPO itu pasti naik di hari pertama, kedua. Nah, banyak kan pemula kan mengarahnya ke sana tuh, ikut-ikutan. Padahal kan pada faktanya belum tentu yang namanya saham IPO itu pasti bakal naik di hari pertama, kedua. Ada juga beberapa saham IPO yang nyatanya di hari pertama langsung turun atau segala macam. Jadi tetap fokus ke perusahaan yang mau IPO itu apa gitu. Jadi jangan sampai kita hanya sebatas spekulasi, mentang-mentang IPO konon kata orang itu pasti naik gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kembali ke emitennya yang mau IPO itu apa, yang mau listing itu apa. Kalau memang kinerjanya layak untuk kita pertimbangkan, ya why not ya untuk beli. Tapi kalau menurut kita dari kita baca prospektusnya segala macam kok kayaknya kurang menarik ya, ya udah nggak usah beli gitu. Sesimpel itu aja gitu jadi seorang investor. Nggak usah yang terlalu terbawa apa ya, terbawa oh, orang-orang ini lagi pada ikut-ikutan beli nih. Ini ada yang nggak segala macam, nggak usah yang intinya fokus udah jadi investor tuh fokus aja dengan diri kita sendiri, duit kita sendiri gitu, nggak usah yang terlalu musingin kata A, kata B, kata si C segala macam. Oke, jadi kita tahu dulu Mbak ya, kenapa sih mau beli itu kenapa Mbak ya? Kalau jangan sampai kita cuma ikut-ikutan aja gitu. Teman-teman nih sudah dapat pencerahan nih bagi yang mau beli saham IPO. Baik nih, pertanyaan masih banyak nih Mbak Friska. Namun saya ingin nanya nih, mungkin pesan-pesan Mbak ya ke Sobat IPOT semuanya. Mungkin yang ingin atau baru mulai atau mungkin yang belum investasi tapi baru memulai ini masih ragu. Kira-kira pesannya apa ya ke teman-teman semua ini? Yang belum mulai tapi pengen mulai tapi masih ragu. Nah, itu aku Iya. bingung juga orang kayak gitu. Gimana ya? mau mulai tapi masih ragu. Sebenarnya keraguan setiap orang untuk memulai karena dia merasa dia belum punya cukup basic ilmu gitu. Rata-rata ya yang aku amatin. Jadi menurutku kalau memang masih ragu berarti ada yang salah. Salahnya oh berarti kayaknya secara ilmu basic aja aku masih kurang nih. Ya udah solusinya apa? Kalau udah ketemu problem kayak gitu solusinya pasti ya perbanyak ilmu dong. Entah dengan ikutan IG live, ikutan webinar, workshop segala macam. Intinya tujuannya untuk kita menambah ilmu. Biasanya kalau udah dari sisi basic ilmu kita udah paham segala macam, harusnya udah nggak ada lagi keraguan gitu. Ditambah kita mungkin udah menyiapkan, wah udah ada nih uang dingin, misal berapa ratus ribu, lumayan bisa buat mulai dulu segala macam. Jadi keraguan orang itu datang karena dia merasa basic aja mungkin belum tahu. Ya solusinya silahkan perbanyak dulu ya, dalamin dulu deh ilmu basicnya, nggak usah muluk-muluk harus sampai advance, nggak usah, basicnya aja dulu sampai benar-benar paham, ya pasti nanti akan mulai dengan sendirinya. Itu yang aku rasain dulu, karena dulu aku pun juga nggak akan mulai kalau aku ngerasa, aduh aku masih belum paham nih mekanismenya gimana sih. Tapi karena mungkin dulu aku ikut SPM ditambah langsung simulasi, jadi kan dapat banget tuh, oh ternyata mekanismenya gini segala macam. Aku udah nggak ada ragu lagi karena basically basic ilmunya udah dapet nih. Ya udah aku langsung buka rekening saham, langsung coba praktek beli satu lot dulu gitu, ya udah gitu. Selebihnya nanti teman-teman pasti akan learning by doing. Nah, itu sih lebih enak lagi. Baik. Nah, ini teman-teman kebetulan nih. Jadi seperti yang Mbak Fiska bilang tadi ya, bahwa yang pertama kita ketidaktahuan kita isi dengan kita banyak membaca, kita ikuti acara-acara webinar, live IG seperti ini agar kita lebih yakin nih kenapa sih kita mau investasi seperti itu. Yang kedua tadi disebutkan juga pakai uang dingin. Jadi pakai uang yang memang dialokasikan untuk investasi, jangan pakai uang sekolah misalnya, uang dapur, jangan sampai ya begitu. Lalu teman-teman nih yang baru mau mulai investasi, kalau mau belajar bisa banget nih teman-teman atau sobat IPOT semuanya bisa akses menu IPOT atau di IPOT itu ada namanya IPOT Journey. Jadi kalau teman-teman baru mau belajar di situ akan diajari dari awal sampai paham banget nih. Dari basic, dari intermediate sampai yang advance pun ada di sana. Jadi bisa langsung cek di aplikasi IPOT ya.
Lalu Mbak Friska tadi kan kita sebutkan nih ada yang konvensional, ada yang syariah. Sekarang kenapa sih Mbak kalau kita investasi harus ke syariah tuh bagaimana? Apa sih alasan yang oke deh saya harus syariah aja nih gitu? Silahkan Mbak Friska. Eh, Kalau dari sisiku, dari pengalamanku, lebih tenang ya, lebih tenang mungkin ya karena banyak yang mengatakan juga ya insya Allah cuannya lebih berkah lah kayak gitu. Amin. Ya walaupun mau konven mau syariah sih kalau cuan sih pasti punya potensi cuan semua gitu kan. Cuma dari sisi dia merasa tenang atau mungkin ada berkahnya atau enggak, nah itu yang aku dapetin gitu dari hijrah ke syariah ini. Mungkin setiap orang akan beda-beda kali ya Mas Haris ya, feel-nya Betul. mereka setelah nanti hijrah ke syariah akan seperti apa. Tapi kalau dari sisiku, so far sejauh ini udah merasa fine-fine aja gitu. Nggak ada yang kayaknya kok. Dan apa yang aku rasain mungkin tingkat keserakahanku jadi semakin semakin termanajemen dengan baik gitu. Dengan banyak bersyukur segala macem ya. Ya Betul. udahlah, udah pokoknya segini disyukurin segala macem. Itu dari pribadiku yang ngerasain seperti itu. Coba aja nanti teman-teman pasti akan punya feel-nya masing-masing juga setelah belajar hijrah. Hijrah kan juga nggak ada tuntutan harus 100% langsung semua totalitas. Nggak masalah sih, pelan-pelan aja berproses kok. Namanya juga kita belajar. Oke, jadi tadi mungkin salah satu kelebihannya seperti yang Mbak Friska sebutkan tadi ya teman-teman semuanya bahwa kita akan lebih tenang nih, lebih merasa bahwa oke saya sudah di proses untuk investasi yang sesuai dengan kaidah syariah, jadi lebih tenang, lebih berkah seperti itu. Baik Mbak Friska, ini ternyata sudah hampir 1 jam nih kita live bareng nih, sudah banyak sekali insight yang kita dapatkan tadi. Kita masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi karena waktu yang membatasi, akhirnya kita harus akhiri nih Mbak Friska. Nggak berasa ya kalau ngobrolin saham tuh. Betul. Oke teman-teman, jangan lupa juga ya saya ingatkan untuk selalu vote Indo Premier nih menjadi sekuritas terbaik retail di Indonesia nih. Jadi teman-teman bisa saja nanti untuk vote-nya bisa kunjungi di Instagram kami di story-nya ya, bisa teman-teman share saja lalu bisa isi pada vote tersebut. Baik Mbak Friska, terima kasih Lihat ya nih. background-backgroundnya. Nggak apa Mbak, namanya juga anak-anak Mbak ya, lagi rame di rumah Mbak ya. Baik Mbak Friska, ini mungkin terima kasih banyak nih Mbak sudah banyak sharing nih, banyak hal-hal yang kita baru tahu dari Mbak Friska. Ternyata Mbak Friska udah lama nih di saham. Jadi mungkin kita akhiri. Baik, terima kasih Mbak Friska. Iya, sama-sama Mas Haris ya. Thank you juga. Oke, semoga nih yang kita bahas menjadi banyak manfaat nih ke teman-teman semuanya. Oke, baik Mbak Amin, Friska. amin. Amin, amin. Oke, selamat sore Mbak Friska. Ya, Wassalamualaikum sore juga warahmatullahi Mas wabarakatuh. Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.